Selamat siang semuanya. Jadi klien saya Vina datang kemari ke Komnas Perempuan. Tentu satu hal yang akan kami sampaikan ke sini untuk mencari keadilan seperti itu. Karena proses yang sudah berjalan dari mulai Januari LP sampai sekarang, klien saya belum mendapatkan keadilan. Dan kami berharap setelah diproses di Komnas Perempuan, mudah-mudahan prosesnya semakin dipercepat untuk segera diadili ya pelakunya ya. Kita juga nggak tahu keberadaannya sekarang ada di mana. Nggak ada juga komunikasi baik ke pengacara maupun kepada korban seperti itu. Berarti memang Ibu Nadia tidak ada komunikasi atau Vina atau di blok nomornya seperti apa? Di blog juga tidak pernah ada komunikasi. Saya 2 kali datang, kita tidak diterima dengan baik. Ketiga kali kita datengin abangnya YA, kita malah diancam. Saya mau diturunin Ambon, dia kan dari Ambon. Kita mau dibawain orang-orang Ambon. Saya bilang silakan. Kita kan cari keadilan, anak ini kasihan. Sampai sempat mau bunuh diri. Gitu. Itu yang saya kecewa, terlalu sombong, nggak ada etikat baik ke kita sampai detik ini gitu. Ya mungkin itu, coba pindah. Tidak mungkin ada yang mau disampaikan. Ya buat Kak Yajid, semoga gimana ya, aku udah etikat baik sama orang tua aku, minta tanggung jawab. Aku tadinya sama orang tua aku nggak mau ngelapor, kita mau secara keluargaan, lagi tuh kan telat halangan 2 bulan. Karena emang telat halangan takutnya nggak bisa ngelapor kan, takutnya terjadi kehamilan apa gimana gitu. Jadi sekarang nggak ada etikat baiknya, aku udah sempat ngehubungin berkali-kali orang tua aku, datang aja nggak ada, gimana ya, nggak ada kayak ibarat kata harusnya dia terima dengan baik gitu, sama orang tua aku aja nggak sopan gitu, apalagi sama aku gitu kan. Oke, untuk Mbak Lisa, Ya, LP kemarin kan sudah Mbak ya, tapi nggak ada Sudah. respon. Apakah dengan kedatangan ke Komnas Perempuan ini akan membawakan dampak positif nantinya? iya, kita semua berharap supaya penanganan perkara ini bisa secara cepat, supaya klien saya cepat mendapatkan keadilan seperti itu. Jadi di sini juga kita memohon untuk yang terhormat Ketua Komnas Perempuan untuk juga mendorong kasus ini supaya terungkap gitu loh. Karena apa? Karena kan pelakunya berkeliaran, nggak tahu di mana rimbanya sekarang kan. Kita juga nggak ada dihubungin, keluarganya nggak ada, dari pihak yang bersangkutan juga yang mewakili atau siapalah juga tidak ada komunikasi apapun gitu. Sedangkan pemeriksaan sudah datang ke Polres dianya, cuman kan tidak pernah dipertemukan, di Polres juga tidak pernah ketemu gitu. Jadi memang tidak ada upaya untuk menghubungi kita sampai detik ini gitu. Iya, pihak Kita Polres juga tidak ada. apa ya, berharap kan ini bisa selesai cepat gitu loh. Cuman prosesnya udah 3 bulan dan klien saya kan sedang mengalami sakit yang mana emang butuh pengobatan. Pasca kejadian sampai sekarang pun masih minum obat, dia masih konsultasi ke dokter. Jadi memang menanggung semua ini sendiri itu sangat berat gitu loh. Dan melewati pasca kejadian itu tidak mudah, pemulihannya juga tidak mudah, tidak langsung bisa pulih kayak dulu, sembuh kayak dulu gitu loh. Kalau memang dia orang yang benar gitu kan, harusnya kan hadapi kita lah gitu loh. Datang, hadapi kita. Kenapa sekarang tidak ada muncul sama sekali gitu loh. Kemana gitu. Kita juga justru mau tahu di mana sih Iya. gitu. Gimana dia sekarang? Di mana dia sekarang sebenarnya. Pelaku kan saudari atau sepupu dari artis SM. Sudah coba untuk menghubungi pihak keluarganya dia atau seperti apa dari kejadian? Kalau dari pihak saya, kalau dari keluarga sudah, cuman kan tanggapannya tidak
direspon baik, malah ditantang. Ya sudah, karena ini sudah bergulir ke polisian, ya memang semua ini kita menunggu aja ini Mas gitu loh. Dengan adanya didorong di Komnas Perempuan, mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap gitu loh, dan pelaku cepat ditangkap. Yang mana pelaku meninggalkan penyakit kepada klien saya, dan itu harus ada penyembuhan. Penyembuhan baik psikis maupun fisik itu tidak cepat pemulihannya, penyembuhannya. Jadi mengapa kita sampai ke Komnas Perempuan, ya tujuannya yaitu mencari keadilan karena kasus ini terlalu lama. Nah, ini masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya menempuh jalur hukum. Memang udah nggak ada jalan lain, Mbak ya? Sebenarnya dari kita kan sudah menawarkan diri untuk bertemu pada saat awal minta pertanggungjawaban. Pada saat telat tidak menstruasi 2 bulan karena dia stres gitu, pontang-panting bolak-balik menghubungi pihak keluarga, tapi tidak ada respon baik, malah justru klien saya disikapi dengan tidak hormat dan tidak memandang pada saat waktu tunangan keluarga dengan keluarga. Ini pada saat tunangan, tidak memikirkan pada saat tunangan baik-baik mereka kenal. Kenapa sih gitu loh. Sekarang berpisahnya tidak baik-baik gitu loh. Itu yang disayangkan sebenarnya. Dan kalaupun ya ada permasalahan seperti ini, sebenarnya kalau dari awal dari pihak sana tidak mempersulit atau berusaha untuk menyelesaikan gitu, tidak akan berlarut-larut seperti ini. Gitu loh. Pemeriksaan di kepolisian Sudah saksi. Tinggal prosesnya ini aja supaya kita memohon supaya dipercepat. Karena mengingat klien saya harus segera mendapatkan keadilan. Nah, Mbak, untuk di Komnas Perempuan sendiri, apakah nanti akan ada konseling depannya atau seperti apa? Mungkin tadi diskusi di dalam. Iya, tadi sudah ketemu dengan konseling dan memang akan ada tahapan demi tahapan di mana nanti akan dijadwalkan juga untuk psikolognya gitu, untuk pemulihan psikisnya. Kemudian kalau untuk fisik terkait penyakit ini di sini belum ada solusi gitu. Nanti memang akan ada konseling tambahan untuk berbicara tentang penyakitnya seperti itu. Ya, Mbak, terakhir Mbak, harapan Mbak datang Komnas Perempuan ini apa, Mbak? Untuk kasus ini. Harapan saya minta untuk hak-hak perempuan, khususnya klien saya, untuk segera mendapatkan keadilan dan pelaku cepat ditangkap, gitu loh. Karena kalau dibiarkan ini berbahaya. Nanti setiap akan melakukan seperti itu tidak ada lagi yang namanya keadilan bagi korban. Karena korban mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, dan pemulihannya juga tidak dengan waktu yang cepat. Jadi memang butuh waktu proses yang lama dan menyebabkan trauma loh. Gitu. Trauma itu yang dialami oleh klien saya, ketika ingat kejadian itu, dia akan mengunci diri di kamar, tidak mau ketemu siapapun. Dan mengingat kembali kejadian itu, jadi mentalnya langsung down dan tidak ada rasa semangat hidup. Kemudian pencobaan bunuh diri. Untung ada ibunya yang selalu menguatkan mentalnya di balik dari kejadian ini gitu. Coba kalau ibunya juga down juga, apa yang terjadi saya tidak tahu. Jadi karena ini sudah ditangani oleh Komnas Perempuan, kami berharap kasus ini secara cepat dan tegas gitu untuk segera diadili gitu. Itu aja harapan kita.